yang adalah teman-temannya, sahabat dari musisi. Kalau ada yang teman-teman pasti tahu Ivan Nestorman dari itu teman satu kampung dan sekolah dari SD bareng-bareng. Tadi ngobrol di luar. Betul ya Pak Vincent ya? Jadi dulu kami juga bercita-cita Pak Sigit. Tadi saya tawarkan untuk kapan-kapan boleh mungkin ya kolaborasi ya. Pak Vincentius dan Ivan Nestorman pasti menarik gitu ya. Pak Vincentius ya, bagaimana pandangan Kementerian Pariwisata melihat keberadaan Jas Gunung terhadap sektor pariwisata di dalam negeri di Indonesia, Pak? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk moderator kita yang luar biasa ini. Baik, saya menyapa dulu narasumber kita yang luar biasa, Pak Sigit, Bang Andi, Pak Ciko, dan juga Pak Bimo, dan rekan-rekan wartawan yang saya kasih. Sebelum saya masuk ke dalam substansi, mungkin saya sampaikan permohonan maaf dulu tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa apresiasi. Mungkin saya setengah 4 nanti akan minta pamit karena harus menghadap Pak Gubernur dan Ibu Menteri. Terima kasih. Baik, rekan-rekan media sekalian, tentunya dari Kementerian Pariwisata khususnya Ibu Menteri menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap penyelenggaraan Jas Gunung ini. Kita lihat bahwa ini sudah yang ke-17 kali ya Pak? 17 kali, ya. Betul. Nah, suatu hal yang menarik di sini adalah konsistensi. Saya 32 tahun di kementerian dan begitu banyak event yang on off. Mati enggan, hidup juga tak mau. Jadi kalau sudah dia bisa laksanakan secara konsisten 17 kali, ini artinya apa? Ini artinya sangat profesional. Jadi tepuk tangan untuk Pak Sigit dan timnya. Kita sangat apresiasi, dan dari perspektif pariwisata ini suatu hal yang unik Pak. Ini yang suatu hal yang berkualitas. Kita juga sedang mengikuti tren global untuk sustainable tourism, dan penyelenggaraan Jas Gunung ini adalah bagian daripada bagaimana kita bisa mengedepankan sustainable tourism dan juga green economy ke depannya. Yang kedua, kita juga melihat bahwa di Kementerian Pariwisata di bawah pimpinan Ibu Widianti Putri sekarang ini juga punya concern yang luar biasa, bagaimana event-event yang punya IP lokal kita ini bisa kita naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Syukur-syukur kalau bisa naik ke tingkat global. Selama ini kita menghost berbagai event yang IP-nya luar, dan itu rupiah maupun dolar itu bisa mengalir keluar, tapi padahal di dalam negeri sendiri kita mempunyai talenta, potensi yang luar biasa untuk kita kembangkan event-event yang betul-betul hasil karya kreativitas komunitas, anak-anak yang luar biasa talentanya, bahkan juga dari organisasi, asosiasi. Nah, ini yang Ibu Menteri inginkan supaya ke depannya event-event yang IP lokal ini atau event by Indonesia kita sebutnya akan bisa naik kelas menjadi event yang bertaraf internasional dan juga bisa mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara begitu banyak. Nah, saat ini kalau ini penyelenggaranya di gunung, kemudian tadi Pak Sigit sampaikan bahwa kita akan laksanakan ini berganti-ganti dari gunung yang satu ke gunung yang lain. Nah, ini betul-betul sangat diapresiasi oleh Kementerian Pariwisata. Mengapa? Karena pergerakan wisatawan Nusantara juga akan mengikuti kegiatan seperti ini. Dan saya yakin kalau amplifikasi promosinya luar biasa, reach out exposure-nya juga lebih luas, ini akan menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi sekali lagi Kementerian Pariwisata sangat mendukung. Bahkan juga nanti yang Agustus itu saya sudah bicara juga dari negara, ayo kita lihat di mana kita bisa kolaborasi dan bisa chip in. Jadi sekali lagi kami sampaikan apresiasi. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Vincentius. Jadi sebetulnya ini lebih detail lagi Pak ya. Pak Vincent dalam hal ini sebagai Kementerian Pariwisata, mewakili Kementerian Pariwisata, sebetulnya konkretnya dukungan atas Jazz Festival seperti Jas Gunung ya, seperti yang Bapak bilang tadi bahwa menarik karena konsepnya dari gunung satu gunung ya kan. Nah, jadi dukungannya itu sebagai salah satu alat promosi pariwisata Indonesia tentu saja. Ya. Seperti apa Pak konkretnya? Tadi kita udah ngobrol tadi sebelum acara kita udah ngobrol mengenai Jas Gunung BRI Jas Gunung Series ketiga di Ijen Pak Sigit.
bahwa itu tadi kemungkinan ada kolaborasi Pak Vincent dan Ivan Nestorman. Jadi apa? Iya, terkait dengan dukungan, sebetulnya ada beberapa skema dukungan dari Kementerian Pariwisata. Mungkin saya kategorikan ada 3 skema. Yang pertama, yang paling pasti itu adalah amplifikasi promosi. Jadi Kementerian Pariwisata akan menggunakan semua channel media promosi kami, bahkan juga termasuk ke LED, Videotron yang di patung kuda itu bisa kita manfaatkan untuk bisa expose kepada masyarakat luas, sehingga nanti level of attendance-nya mungkin jauh lebih banyak. Oke. Begitu juga media sosial yang kita punya. Yang kedua tentunya sarana prasarana. Jadi kalau kita bisa bicara soal bahasa birokrasi, Pak, kita akan melihat komponen-komponen yang sekiranya bisa kita pertanggungjawabkan untuk didukung, ayo kita dukung. Oke. Apakah panggung, apa lighting, apakah line up artis, itu. Jadi ada beberapa komponen yang bisa kita dukung. Tetapi sekali lagi di tengah-tengah efisiensi dan penghematan seperti ini, tentunya juga kami tahu diri kira-kira sejauh mana kita bisa support. Dan yang ketiga juga paling pasti adalah doa, supaya event ini berjalan dengan lancar dan sukses, apalagi di gunung. Jangan sampai ada nanti yang kedinginan dan lain-lain. Jadi kita harapkan supaya ini berjalan lancar dan sukses. Ya, terima kasih Pak Vincent. Kita aminkan ya dukungannya ya. Alhamdulillah Pak. Jadi next mulai dari kapan ya? Jangan langsung ya, langsung tahun ini ya juga. Dan ini sudah keempat kali kami mendukung event Jazz Gunung ini. Okay. Sudah 4 kali. Ya, oke, kalau gitu. Langsung berpindah kepada Bapak Sigit Pramono sebagai founder dari sekarang namanya BRI Jazz Gunung Series ya. Dari Jazz Gunung Indonesia. Waktu itu Pak Sigit adalah menjadi founder bersama-sama dengan almarhum Jaduk Ferianto dan Mas Butet Kertarajasa. Maaf, Mas Butetnya juga berhalangan hadir ya kali ini. Jadi Pak Sigit ya, mungkin perlu diterangkan ke teman-teman wartawan di sini mengapa memilihnya justru musiknya jazz, Pak, dalam format festival pula di 17 tahun yang lalu. Baik. Sebelum saya tanggapi langsung, saya pertama kali menyampaikan terima kasih kepada Bapak Vincentius selaku DPD pengembangan event ya di Kementerian Pariwisata. Ya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bang Andi. Nanti saya ceritakan kenapa tiba-tiba ada Bang Andi di sini. Dan juga Mas Ciko dan Pak Bimo yang beberapa tahun sudah mendukung kami melalui IV. Ya. Teman-teman media yang saya hormati dan yang jelas saya tunggu kedatangannya di Bromo. Kira-kira saya mulai 20 tahun yang lalu itu saya didekati oleh Pak Peter Konta. Ya. Waktu saya masih di BNI. Ya. Pak Peter Konta udah pergi kemana-mana untuk mendapatkan sponsor, tapi waktu semua menolak. Tahun 2000 tadi ya, tahun 2000. Iya, itu baru krisis Pak. Tiba-tiba ada orang gila saya sebut mau bikin festival jazz. Semuanya tidak mendukung. Kebetulan saya waktu di BNI saya sedang merebranding BNI, ya. Saya memerlukan cara komunikasi yang baik melalui musik, melalui jazz, begitu ya. Jadi itu ceritanya. Terus 4 tahun berselang, 3 tahun berselang itu saya pikir-pikir lagi ini singkatnya setelah 4 tahun sukses tuh, ya. Jawa Jazz ya kan, jalan. Saya pikir-pikir ini kalau Pak Peter Gonta aja bisa bikin jazz, mungkin saya bisa bikin juga ini. Nah, cuman saya kalah modal. Jadi kalau jazz, Jawa Jazz itu jazz konglomerat, kami jazz UMKM lah. Kami bikin di gunung. Kita mulai menyelenggarakan di gunung dan konsep itu sebetulnya karena sebelum saya fotografer juga. Yeah. Jadi saya ingin menggabungkan antara keindahan yang dinikmati wisatawan melalui mata dan juga telinga. Ya, jadi musik dan fotografi dan landscape yang indah di Bromo. Ya, itu konsepnya. Sehingga waktu itu kami termasuk penyelenggara jazz yang pertama kali menyelenggarakan jazz di tempat terbuka. Umumnya jazz kan selalu di gedung, di tempat-tempat untuk konser ya. Kami menyelenggarakan di tempat terbuka dan langsung yang paling tinggi di Indonesia kan di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Ya. Jadi bagi yang belum pernah jangan lupa bawa pakaian hangat. Sana nonton jazz ya. Serasa nonton jazz di Eropa. Karena kadang-kadang bisa 7 derajat, 6 derajat. Ya.
jadi memang dingin sekali ya. Dan ini orang jadi menikmati musik ya, dan itu yang kami coba sehingga ini berbeda konsepnya ya. Dan kenapa jazz? Karena kalau itu pribadi, karena saya suka jazz. Bukan alasan apa-apa, anak bulan saya suka jazz. Satu keluarga Pak ya, suka jazz ya. Dari tapi pertimbangan yang lain karena waktu itu tempat kami kecil ya. Kalau saya bikin rock mungkin tempatnya rusak. Atau kalau dangdut itu bisa kacau ya. Jadi kira-kira itu, tapi nggak ada alasan yang apapun yang sifatnya sara secara musikal atau tidak. Jadi kami memang kebetulan senang musik jazz. Ya. Itu dan tadi Pak Vincent selama 17 tahun kita menyelenggarakan ini, baru Pak Vincent ini pejabat dari pemerintah yang bentuk dukungan itu jelas. Kita mesti kasih kepegangan dulu ya buat Pak Vincent ini. Mudah-mudahan itu nanti betul-betul bisa diwujudkan sehingga sangat membantu kami Pak. Membantu kami ini banyak, bukan hanya kami penyelenggara, juga musisi, juga para pendukung dari kegiatan seperti ini ya. Betul. Nah, seperti itu ya Mas Dion ya. Iya betul Ya. betul. Sementara Tadi itu kita dulu udah aminkan kan. ya. Tadi ya kita Ya. aminkan bersama-sama. Nah, sebetulnya Jazz Gunung Series ini idenya itu diskusi dengan Bang Andi. Waktu itu kan kami hanya Jazz Gunung Bromo ya, Iya. dan Jazz Gunung Ijen seolah sendiri-sendiri gitu ya. Ketika kami ada ide atas usulan Mas Mandino ya untuk menyelenggarakan di Gunung Slamet ya begitu, kenapa nggak dibikin series ya? Jadi kalau series ini kan jadi terlihat ya secara total bisa jumlah headcount-nya itu bisa besar gitu kira-kira. Karena kalau sponsor ini kan selalu dihitung kepala. Iya. Ya. Berapa sih yang nonton, berapa yang datang segala macam gitu. Nah, kalau kami kecil gitu kan, kalau satu-satu kan kecil. Ya kan? Kalau series ini mudah-mudahan secara komersial bagi yang sponsori tidak rugi ya. Dan tentu juga bagi pemerintah juga lebih bagus karena sebaran manfaatnya ekonomi ya Pak, dan lain-lainnya merata ya Pak. Betul ya Pak Binan ya, gitu. Ya. Kira-kira begitu Mas. Iya. Ya, terima kasih. Sebentar Iya. gitu. Oke. Karena ini Pak Bang Sigit. Andi juga mau pamit duluan juga. Iya nih, iya betul. Tapi sebenarnya sejauh ini satu lagi Pak untuk Pak Sigit, sebetulnya apakah sudah terlihat, tentu saja sudah terlihat ya 17 tahun Pak, bukan waktu yang sebentar ya. Bagaimana keberadaan dari Jazz Gunung Series yang belakangan ini menjadi Jazz Gunung Series itu mengangkat potensi pariwisata di karena kita lihat terutama pentingnya keberadaan Jazz Gunung Series ketika pandemi misalnya ya, mengangkat potensi itu, dan juga selain potensi pariwisata tentu saja memotori perkembangan ekonomi kreatif di sekitaran Bromo tentu saja ya. Bagaimana Pak? Sudah kami contohkan di Bromo ya. Ya. Kalau kita misalkan di Bromo ini yang selain yang mendapat manfaat gitu, kalau kami sendiri kami punya dari resort juga ya. Resort kami udah penuh dengan untuk sponsor, untuk artis, untuk musisi dan sebagainya ya. Sehingga yang kita sisa untuk terjual secara komersial itu udah tinggal sedikit ya. Sebetulnya yang memanfaatkan adalah hotel-hotel yang di sekitar kami ya. Iya. Hitung-hitungannya begini, kalau kita 2000 penonton yang hadir Ya, itu memerlukan akomodasi 1000 kamar Ya. ya kan. 1000 kamar kami cuma punya 80 ya kan. Iya. Di sekitar Bromo itu mungkin sekitar total mungkin 500-an kamar. Yang lain ke Probolinggo, Pasuruan, Malang, hotel penuh semua. Belum homestay yang rumah penduduk sebagainya itu penuh juga ya. Itu hitungan lagi nanti pemilik jeep, pemilik kuda ya, warung-warung kecil semuanya mendapat manfaat ya. Jadi ini sudah seperti ya komunitas, artinya ya ini festival yang melibatkan komunitas langsung mau tidak langsung ya. Ditambah lagi tahun ini kami akan meningkatkan kemanfaat ini dengan cara karena kami selenggarakan hari Sabtu yang selisih 1 minggu kan. Kalau dulu kan kami Sabtu Minggu gitu ya. Ini hari malam Minggu dan malam Sabtu dan Sabtu, sehingga di antara hari-hari ini kita akan isi dengan pameran UMKM ya. Kemudian pameran seni kami didukung oleh ISI Yogyakarta, kami ada pameran seni juga dari ISI Yogyakarta, ada, dan semua kegiatan yang kaitan dengan seni budaya kita akan selenggarakan. Jadi nanti terisi di antara ini. Sehingga sekali lagi tetesan ekonominya ini untuk masyarakat, untuk penduduk di sekitar itu juga semakin luas, semakin banyak. Iya. Makasih.
Yang ditunggu mungkin juga salah satu ide yang kemarin sempat terlontar adalah menjelang 20 tahun ya, Mas Johan, menjelang 20 tahun Jazz Gunung series, mungkin bisa juga pameran foto dari karya Pak Sigit Pramono. Betul Pak Vincent ya? Iya. Karena bayangin 17 tahun memakai panggung jazz. Iya. Hanya beliau, ada fotografer mungkin banyak, tapi yang 17 tahun tiap tahun hanya pastinya hanya Pak Sigit ya. Itu mungkin kalau boleh saya tambahkan Pak, menyambung dari Ya. Pak Sigit tadi. Jadi dukungan lain dari Kementerian Pariwisata ini perintah Menteri juga bahwa kita akan turunkan tim untuk analisis dampak Pak. Oke. Jadi berapa okupansi hotel yang ada di sekitar, Iya. terus dampak terhadap UMKM yang seperti itu apa, Ya, sosial budaya seperti apa. Jadi bahkan juga mungkin sampai kepada karbon yang dilepas, karbon footprint yang dilepas oleh pengunjung itu berapa dan bagaimana cara kompensasinya, apakah tanam pohon apa itu sudah kita juga sudah mulai ke arah sana Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih, keren banget itu. Oke, kita pindah ke advisor dari Jazz Gunung Indonesia, Bapak Andi F. Noya, yang sekarang tinggalnya udah nggak di Jakarta. Pantesan jarang ketemu kan. Kita udah berapa puluh tahun nggak ketemu ya Bang. Ternyata udah tinggalnya jauh juga. Dan karena tinggalnya jauh, mungkin ke salah satu faktor sehingga menjadi advisor ya Pak Sigit ya. Dengan salah satu series Jazz Gunung di mana tepatnya? Bang Andi? Di Banyumas saya sekarang. Di Purwokerto. Puerto Rico. Jazz di Baturaden, ya. Golden Water, Puerto Rico. Banyumas. Siki aku dadi wong apa, orang kepenak. Nggak ngebayang juga loh bisa terdampar jauh. Ini beliau menikmati rupanya. Bang Andi, Jazz Gunung Indonesia sebetulnya pertanyaan agak sama dengan Pak Sigit ya, yaitu bagaimana Anda melihat Jazz Gunung Indonesia sebagai pendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada saat ini di daerah tempat tinggal Bang Andi saat ini ya. Tentu saja udah berapa tahun Bang kalau di 5 tahun saya. Kalau di Baturaden festivalnya sendiri? Oh, 2 tahun ya. 2 tahun ya. Dua kali. Dua kali. Kemarin karena ada Golomori aja, jadi kesibukannya fokus ke sana karena itu kan internasional ya. Iya. Gimana itu Bang? Mengenai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terjadi dewasa ini di sana karena festival jazz. Ini moderatornya udah kehilangan pertanyaan ini kelihatannya. Dia bilang udah sama seperti yang itu. Kalau gitu sudah dijawab. Terima kasih. Gampang banget. Soalnya gini, ada masalah adalah. Iya. Bang Andi mau pergi nih. Enggak, bercanda. Jadi teman-teman, mungkin ada satu yang unik ya dari Jazz Gunung selain memang ketinggiannya tadi, tapi kita bisa melihat bahwa selama ini kan jazz itu dianggap terlalu eksklusif ya. Kemudian segmentasinya ya sempit sekali ya, sedemikian rupa. Sehingga banyak orang-orang yang merasa dia bukan menjadi bagian dari kegiatan jazz ini. Padahal jazz kalau kita lihat musik kan sifatnya universal. Dan kalau kita lihat lagi, kalau kita bicara blues kan ya itu teriakan orang-orang yang merasa mau berontak. Tapi kalau kita jazz kan dia sebenarnya membuka diri, inklusif, kesetaraan, keberagaman. Nah, itu dipertunjukkan dengan baik di Jazz Gunung. Teman-teman mungkin nggak terlalu perhatikan bahwa Jazz Gunung ini mengajak kolaborasi jenis musik yang lintas genre gitu ya. Kalau kita lihat misalnya yang paling sukses menurut saya nih Pak Sigit, nanti bisa ditambahkan. Ketika kita mengundang Didi Kempot, itu dahsyat sekali. Didi Kempot aja yang tadinya gemeter mau terkencing-kencing dan dia terkaget-kaget melihat betapa respon dari penonton dan penonton menyanyikan lagu-lagu dia semuanya yang musiknya diaransemen oleh Mas Jaduk waktu itu ya. Lali opo pancen lali, waduh itu dingin-dingin dinyanyikan bersama-sama dengan aransemen musik jazz. Dan kemudian kemarin di Burangrang, jadi series ini ada salah satu di Burangrang di Lembang, lebih ekstrim lagi, ngundang Elvi Sukaisi. Nah, masih kenal Elvi Sukaisi? Berarti kita seumur.
Dan di luar dugaan Elvi Sukaisi dalam usianya menyanyikan lagu-lagu dia dan semuanya happy. Nah, ini menunjukkan keberagaman, kesetaraan lintas genre tadi, jenis musik nggak jadi penting lagi, tapi bagaimana kita bersama-sama ya berkolaborasi tanpa ada sekat-sekat. Nah, di sini menarik sekali, dan di Golomori sebenarnya dipertunjukkan ada satu tambahan yang diperkuat, yaitu eco green-nya. Nah, bicara lingkungan, Pak Sigit termasuk, boleh disampaikan ya? Pak Sigit nanti yang sampaikan bagaimana rencana pemerintah itu membuat, nah ini nanti kita bisa diskusi pariwisata. Pariwisata itu tidak boleh merusak alam. Demi komersialisasi, merusak alam, dan Pak Sigit berdiri tegak untuk bilang hati-hati kita mengembangkan potensi yang ada di gunung-gunung, ya, sehingga gunung bukan tempat wisata, tapi bagaimana kita menjaga kelestarian alam. Dan di Golomori itu dipertegas lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita jazz membuka diri juga bagi kesenian yang lain, yaitu sendratari atau tari, kesenian tari atau kesenian dan tari. Ingat nggak waktu kita di Jazz Ijen, kalau nggak, ya di Jazz Ijen Banyuwangi, itu Jazz Gunung mengundang teman-teman untuk menari gandrung, karena di sana kan ada sewu gandrung atau gandrung sewu ya. Nah, kolaborasi antara jazz, tari gandrung, dan kemudian kita mengundang sinden, maestro sinden itu siapa? Supina apa siapa ya? Lupa. Butemu. Bayangin Butemu dalam usianya yang sudah ya sepuh banget itu diundang, dan kemudian penonton itu apa ya, merinding kita nontonnya, bagaimana dia nyinden diiringi tari, dan itu sebagai pembuka jazz Gunung Ijen waktu itu di Puerto Rico. Salah ngomong terus, Purwokerto. Saya hendak mengusulkan perubahan nama jadi Puerto Rico. Nah, di Purwokerto itu di Baturaden Jazz Gunung Slamet itu tadi dibuka oleh maestro lengger kita, lengger lanang, yaitu Mas Rianto yang sudah mendunia ya. Nah, ini kolaborasi antara musik jazz. Jadi ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini nggak eksklusif. Kita membuka diri untuk kolaborasi dan dengan Prancis. Ya, kita juga mengundang musisi-musisi internasional datang dengan ciri khas musik lokal mereka. Walaupun tadi disebutkan juga bahwa sekarang mungkin sudah tidak lagi, tapi lebih ke kontemporer ya. Nggak apa-apa, tapi akarnya masih terasa bahwa ini memang Prancis, ini nanti Irlandia misalnya, tap dance dan lain-lain. Sehingga ini menunjukkan bagaimana jazz ini membuka diri, kolaborasi dengan tujuan yang hampir sama. Kita bicara lingkungan, kalau kita bicara dampak ekonominya udah terasa sekali. Jadi bagaimana pariwisata akan tumbuh dan berkembang dengan datangnya wisatawan-wisatawan bukan saja dari Indonesia atau dari daerah-daerah di luar Bromo, Ijen, Banyumas dan Golomori misalnya, tapi juga udah mulai internasional. Nah, ini yang mungkin teman-teman mohon bantuannya untuk bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa jazz itu tidak eksklusif. Peter Gonta ini dulu dimaki-maki, dimarah-marah ketika mulai memasukkan pop ke dalam jazz, Java Jazz. Karena aku termasuk yang ikut bantu Peter Gonta dari awal dulu Java Jazz. Bukan yang ngeritik, bukannya? Enggak, aku realistis karena jazz akan mati. Gini ya, kita boleh punya idealisme, tapi gara-gara idealisme itu kita mati untuk apa? Jadi kita harus juga kompromi, ada titik, ada batasnya. Nah, aku harus minta maaf kepada almarhum Ireng Maulana. Teman-teman, Ireng Maulana adalah orang yang kecewa pada Java Jazz. Karena dia merasa jazz itu bukan seperti yang ditampilkan di Java Jazz. Jazz ini adalah eksklusif, komunitasnya jelas, dan memang nggak bisa dicampur adukan. Nggak ada yang salah di sini, bukan salah benar. Tapi kalau kita mau sustain, kita harus mengakomodasi bahwa ini showbiz. Ini harus dikemas demikian rupa sehingga orang bisa datang. Tadi aku tanya Mas Ciko, berapa banyak komunitas jazz yang masih hidup atau pertunjukan jazz yang masih hidup. Nanti Mas Ciko jelasin tantangan yang dihadapi oleh pertunjukan musik jazz ini. Nah, itu juga
butuh bantuan teman-teman. Bagaimana mensosialisasikan bahwa jazz ini menarik, jazz ini menghibur, jazz ini menyenangkan, jazz ini tidak komunitas yang tertutup dan seterusnya dan seterusnya. Begitu dari saya. Iya, terima kasih. Udah terlihat, terasa bahwa Bang Andi F. Noya itu udah jadi salah satu tokoh jazz juga ya. Kita masih baru 2 kali loh, Pak Sigit ya, baru 2 kali loh festival di sana. Nah iya itu dia. Apalagi kalau bikinnya udah 5-6 kali, wah luar biasa ngomongnya. Dan nyambung langsung ke Pak Ciko Hindarto. Pak Ciko tadi kan disinggung oleh Bang Andi F. Noya ya mengenai ada berapa festival jazz ya. Pertanyaannya ini tinggal nerusin doang nih Bang. Aku nerusin. Saya kasih umpan supaya di Nggak jamnya Pak ya, masih boleh lah ya. 10-15 menit lagi masih boleh. Cik, ada berapa sekarang Pak Ciko festival jazz di Indonesia? Untuk diundang di acara ini dan juga terima kasih pada Pak Vincentius, kepada Pak Sigit sama Andi dan juga Mas Bimo di sini. Terima kasih untuk umpannya tadi, kita ngobrol juga tadi ya. Jadi mungkin perkenalan sedikit mengenai Forum Jazz Indonesia. Forum Jazz Indonesia ini dibentuk di tahun 2020 ya Pak. Pendirinya ada Pak Sigit, almarhum Mas Jaduk, almarhum Bang Idang, Mas Doni DSS yang sound system, kemudian saya dan juga Bagas. Sebetulnya idenya dimulai tahun 2017. Ide sangat simpel waktu itu. Karena festival jazz kebanyakan, jadi akibatnya ada waktu di tahun 2017 itu festival jazz numpuk di satu weekend. Jazz Traffic Surabaya, Jazz Gunung di Bromo, dan Prambanan Jazz di Jogja. Jadi kita waktu tujuannya cuma simpel aja, bagaimana mengatur jazz festival ini untuk jatuh di weekend yang berbeda, supaya 1, tidak rebutan penonton, 2, tidak rebutan pemain, dan 3, tidak rebutan sponsor. Jadi bisa jadi kayak gitu. Nah, saya bukan penyelenggara jazz festival. Waktu saya datang untuk urusan lain lah ya. Tapi nggak tahu kenapa saya ditunjuk akhirnya jadi Mas Ciko aja gitu. Mas Ciko bilang gitu. Oke, akhirnya saya diminta juga sama Pak Sigit kita melegalkan inilah ya, dalam bentuk perkumpulan. Kalau pertanyaan tadi ada berapa banyak? Kalau saya berhitung itu ada 25 sampai 30. Cuma tidak semuanya aktif. Ya, tentunya yang besar-besar ada Java Jazz, ada Jazz Gunung, Ayok Jazz di Jogja, ada juga Jazz Traffic, ada Jazz Prambanan, ada Ubud Festival Jazz. Kalau kita ngomong Bang Andi, yang paling jazz tuh Ubud. Ubud tuh karena tadi dia totally jazz. Cuman ya tadi pasarnya Pak, banyak kan penonton asing. Jadi kasihan juga mereka mau nyari sponsor bank dari Indonesia ataupun dari ini yang nonton asing, nggak ada ini. Ide mereka juga struggle dan survive. Kemudian ada juga yang di Baja, Batam Jazz Festival, ya Baja Fashion ya, Batam Jazz Fashion. Ada juga di Semarang yang selesai juga, pasti belum lanjut lagi Pak. Ada di Semarang tuh teman-teman dari mana, dari Misoringin ya. Kemudian ada juga di Malang, di Surabaya ada 2, ada Tanjung Perak Jazz Festival juga. Jadi kira-kira ada 25 Pak, 25. Nah, sekarang alhamdulillah di tahun 2020 dan sampai sekarang sudah bisa kita sold out. Sekarang sudah bisa di weekend yang berbeda gitu. Nah, kemudian kita kebetulan ketemu sama IVI juga. IVI di sini menginisiasi kerjasama karena buat mereka juga menyenangkan bisa kerjasama dengan FJI karena bisa diatur, artisnya datang, oke, weekend ini kamu di Jakarta, weekend depan di Bromo, weekend depannya lagi di Ubud gitu kan. Jadi mereka punya route-nya enak gitu. Nah, kerjasama sama IVI dimulai dari beberapa tahun lalu. Awalnya sih sendiri-sendiri ya, Mas Bimo ya. Festival jalan sendiri kepada kebudayaan. Tapi setelah tahun 2023 kita keliling jadinya, dan di tahun 2024 kita kerjasama sama IVI dan juga Kebudayaan Itali, kita bikin Jazz Summit namanya. Jazz Summit ini tahun ini ada di tanggal 11-12 gratis ya di ETA Amerika. Silakan datang teman-teman. Silakan datang ya. Ya, Dion juga adalah sebagai Solo City Jazz coba saya sebut dari Solo nih Pak. Ada juga festival jazznya Dion gitu ya. Silakan datang 11, 12, 18 di ETA Amerika, is a free of charge. Kalau yang 11, 12 ada panel diskusinya dan malamnya ada showcase. Kalau 18 cuma showcase saja. 19 di IVI ya. Kalau 10, 11, 18 di ETA Amerika. Kalau 19 di IVI ada workshop dari grup dari Prancis, Rouge namanya, dan malamnya dia ada showcase. Jadi kenapa ada Jazz Summit selain untuk menambah jumlah titik untuk artis asing dalam hal ini Prancis, Itali untuk main di sini adalah untuk tanda petik mengukuhkan Pak Vincent
bahwa Indonesia itulah titik penting jazz di Asia Pasifik lah setidaknya gitu. Nah tahun lalu pembicara kita di acara di tahun lalu Jazz Summit itu di IFI, pembicaranya ada yang dari Singapura, ada yang dari Amsterdam, Belanda, ada yang dari Amerika, Chicago, ada juga dari Thailand. Ya topiknya itu mengenai edukasi, diplomasi, ekosistem, dan satu lagi adalah mengenai industri. Dan tahun ini juga sama Pak. Gitu. Jadi kita mengadakan ini tujuannya untuk, tadi saya sampaikan juga ke Pak Andi ya, alhamdulillah musisi sudah banyak sekarang, mulai tumbuh ya, anak muda juga. Yang kita perlu bangun sekarang adalah audiensnya. Jadi kita membuat audiens juga merasa tidak takut dengan jazz tidak eksklusif, karena walaupun tidak ada musik yang lebih baik atau lebih jelek, tapi jazz adalah salah satu musik yang adaptif. Ketika dia ketemu sama musik Brazilian jadi bossa nova, ketemu sama musik Kuba menjadi yang lain lagi. Di Indonesia pun juga seperti itu. Tadi katakan Perancis punya gaya, saya pernah satu kali wawancara satu musisi dari Swedia. Dia sebagai musisi bilang, saya bisa mendengarkan jejak Swedia dari komposer Swedia. Pasti di Indonesia juga ada gitu. Di sini ada teman kita Dewa Bujana di sini ya. Pasti kalau orang dengar, kok unik ya jazznya ya, karena ada unsur Indonesianya. Kita nggak pernah mengklaim jazz Indonesia Pak ya, jazz di Indonesia. Tapi pasti ada flavor yang akan membedakan. Ini kalau buat saya adalah satu hal yang positif dari jazz, di mana dia bisa mengakomodir. Oh dari seni tari juga bisa, jadi artinya jazz memang bukan eksklusif. Dan jangan dibuat eksklusif juga, karena takutnya jadi membuat orang jadinya enggan ya. Kita membuat orang, untuk kita kan inklusif, musik yang inklusif, lebih ke situ sih. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Ciko Indarto. Semoga harapannya menjadi bertambah festival jazznya atau penggemarnya dulu ya bro ya. Betul, Pasti penggemar kan? saya Supaya bukannya bikin festival penontonnya Betul. banyak, betul nggak Pak ya? betul, dan juga menimbulkan orang jadi apa tadi saya sampaikan ke Pak Andi juga, membuat orang jadi ketagihan gitu ya. Ya. Jadi mungkin penonton jazz tuh sikapnya bukan hanya datang untuk sing along ya, tapi Ya. ada sesuatu yang baru, karena jazz tuh musik bukan musik rekaman aja loh, Ya. musik live loh. Jadi ketika live dia nonton itu akan ada flavor yang beda dengan dia dengerin dari media rekam. Ya, Jadi artinya ada engagement yang lebih bahkan kalau saya anggap mungkin penonton jazz itu datang tanpa ada preset expectation gitu kan. Jadi surprise me, tolong buat saya kaget ya, buat saya senang dengan tontonan ini. Jadi bukan cuma sekedar singlong ya. Kalau pop kan datang kan dengan membawa lagu dengan repertoar yang dia sudah hafal. Kalau musik bisa instrumental gimana? Mau singlong ya nggak bisa kan? Gitu Pak. Iya. Ya. Dan satu lagi juga mungkin tambahan tadi, terima kasih sekali Mang Ivi yang membantu Forum Jazz Indonesia, juga untuk Itali, Cultural Itali juga bantu kita. Tahun ini Jazz Gunung dibantu juga sama Erasmus, sama Belanda, dan kita juga tetap ngerangkul juga. Dan sudah ada ekspresi juga yang akan membantu dari kedutaan lain di Indonesia yang ada di Indonesia, yaitu Switzerland Embassy, kedutaan Swiss, kedutaan Austria, kedutaan Denmark, dan juga kedutaan Swedia. Jadi kita semakin merangkul mereka, dan mereka juga sekarang ada ini ya. Jadi saya juga kalau bawa artis bisa jadi keliling ke festival-festival jazz ini juga nanti semoga bisa lebih internasional. Dan itu juga adalah bagian daripada diplomasi ya, pembuatan diplomasi melalui jazz. Buat saya cukup itu adalah hal yang indah ya. Baik, itu dari saya, terima kasih. Oke, sebelum kita beranjak ke Bapak Bimo Putro, saya mengingatkan sekali lagi bahwa Jazz Gunung Series di tahun 2025 ini akan bisa terselenggara karena dukungan BRI itu saja. Terima kasih banyak dari Jazz Gunung Indonesia untuk PT Bank Rakyat Indonesia TBK. Terima kasih juga tentu saja Kementerian Pariwisata Bapak Vincentius yang kayaknya udah ada acara lainnya Pak. Iya betul Pak. Kami sedih Pak. Kami sedih. Closing statement dulu deh Pak. Sebelum masuk ke Pak Bimo mungkin nggak nyanyi, enggak. Kalau nyanyi nggak ada alatnya Pak. Ya. Oke baik, closing semua, maaf Pak Bimo, sebagai closing statement, Jazz Gunung ini adalah sinergi yang paling bagus untuk musik, seni, dan pariwisata. Dan mari kita jadikan Jazz Gunung ini sebagai event by Indonesia yang berskala global. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak. Tepatnya kapan ya Pak Sigit? Iya. Jadi waktu Mas Jagub meninggal, kebetulan ngelayat satu pesawat sama Pak Sigit. Terus ngobrol,
berarti gara-gara penerbangan itu mungkin ya. Pak Sigit minta tolong saya, tapi saya jawab waktu itu, saya masih ingat bilang saya nggak mungkin bisa menggantikan Mas Jaduk, karena Mas Jaduk kan paket lengkap lah waktu itu ya. Beliau kurasi juga, main juga, jadi host juga, dan yang megang semuanya Mas Jaduk lah gitu. Akhirnya saya bilang cuma bisa bantuin milih-milih musisi aja. Terus karena Mas Bintang juga sering kerja sama Pak Sigit, akhirnya berdua. Berdua, jadi lebih enak kan tanggung jawabnya, bagi-bagi nih gitu. Kalau ada apa-apa ya Bintang aja saya bilang. Gitu. Tapi curang kali ini Bintang main, saya enggak. Nah itu maksudnya kalau ada curhat tipis-tipis ya gitu. Enggak, bukan. Kalau kurasi itu enggak enaknya kadang-kadang gitu sama teman-teman musisi. Wah, kurasi main juga gitu. Makanya ada bagusnya gantian. Tahun lalu saya main kebetulan. Tapi saya main dengan Gigi juga bukan karena saya kurasi di sana, memang kebetulan diminta juga. Alasannya gitu. Jadi kalau dilihat dari tahunnya udah tahun ketiga ya Pak Sigit ini. Ya, dari mulai yang zaman kita pakai antigen, zaman Covid itu yang sangat susah. Jazz Gunung adalah yang pertama mengadakan festival pada saat Covid itu. Yang berani mengadakan acara dengan pembatasan penonton. Iya, cuman biasanya waktu itu cuman 25% penonton, tetap berarti Pak Sigit memang nggak pernah mau berhenti itu. Nekat banget waktu itu. Jadi harus diperiksa di sana juga, di antigen, dan semua penonton juga di belakang panggung itu. Ya Bintang ada juga, iya pastinya ada ya. ya seperti itu lah. Akhirnya bisa berjalan, dan tentunya pemilihan musisi yang ada juga line up-nya ya kita sama-sama semua. Bukan hanya saya sama Bintang, tapi tetap sama Mas Bagas juga, dan akhirnya Pak Sigit juga. Artinya kan proses kurasinya seperti apa gitu. Ya seperti itu. Jadi apa yang dipertimbangkan utamanya untuk ya tentunya di setiap event itu ada yang legendnya, misalnya kayak waktu itu ada Nama Faris yang digabung dengan Ring of Fire, yang karena Ring of Fire adalah satu ikon juga di Jazz Gunung yang selalu ada, digabung dengan Faris RM waktu itu. Terus tetap harus menampilkan musisi muda juga. Nah waktu itu saya usul 24 ya, waktu Alvin tampil di sana juga. Dan yang mungkin yang spesial mulai tahun lalu ada Jazz Camp ya, dengan munculkan Kevin. Ini mungkin ide yang bagus banget dari Mas Bagas ya. Kalau nggak salah mungkin dari Mas Bagas atau dan teman-teman akhirnya menampilkan teman-teman untuk Jazz Camp, digabung dari Solo ya kalau nggak salah mulainya ya. Mungkin nanti itu yang pertama kali ya. Kevin bisa menjelaskan tentang itu. Itu hal yang baru untuk sebuah festival. Dari sana bisa kita melihat bakat-bakat yang sangat luar biasa. Saya sendiri juga banyak kaget-kaget melihat pemain dari hasil dari Jazz Camp itu. Yang jauh mungkin umurnya ya, apalagi sama lu udah jauh banget tuh gitu umurnya. Jadi memang perkembangan musik jazz tambah semakin kesini secara teknik udah di atas rata-rata sih kalau saya bilang. Jadi tepat juga ya sebuah event digabung dengan Jazz Camp. Iya, Jazz Camp ya. Oke, terima kasih Bapak Dewa Bujana. Baru kali ini gue panggil lo Bapak. Oke, lanjut ke Bapak juga. Gue pertama kali juga bilang panggil. Tunggu dulu dong. Ini kita hormati sebelah, makanya gue berdiri di sini, yaitu Bintang Indrianto, Bapak Bintang Indrianto, basis, pasti udah pada kenal juga. Dan pada kali ini di BRI Jazz Gunung Series 2025, Bintang akan tampil juga sebagai performers ya di tanggal edisi Jazz Gunung BRI Jazz Gunung Series 2 di Bromo tanggal 26 Juli 2025. Pertanyaannya kalau sama ntar dikritik juga gue ya kalau sama soal kurasi gitu loh Tang. Ada suka inilah diskusi rada alot nggak sama Bujana soal pemilihan, soal dalam hal mengkurasi
performer yang boleh tampil di Jazz Gunung. Gimana Kang? Sebenarnya sih bukan ada kalimat yang salah tadi, boleh, bukan yang boleh tampil. Oke. Pasti boleh sih. Iya, boleh kalau boleh boleh. Itu Iya. dia. Itu mesti digaris bawahi ya, kalau boleh Iya. boleh. Pasti Tapi- boleh. Cuman kan kita sama-sama tahu Jazz Gunung itu kan unik. Ya, Mau sebelum series aja udah unik, apalagi series. Panggungnya cuma satu, Mas Dion. ya. Mas Dion ya. Jadi kan panggung Hormat satu banget, terus pengisi acaranya pasti nggak lebih dari 5. Karena Oke. apa, jamnya Karena nggak waktu, iya. sampai jam 1 malam. Iya, karena Kayak waktu gitu ya. Kalau yang belum pernah pasti akan tahu, jadi mulainya bisa jam 3 sore Iya, ya. gitu loh. Balapan uber-uberan sama kabut soalnya. Ya, jadi bukan hal yang mudah untuk hal kayak gitu. Jadi banyak teman-teman juga. Cuman yang Bu Jana tadi terapin di Jazz Gunung tuh ada legend, terus ada etnisnya. Iya, iya. Terus habis itu ada inspiration, maksudnya yang anak mudanya. Yang anak kayak muda. selalu membutuhkan kuota itu. Apalagi dari diterapkan Mas Jaduk selalu ada legend yang paling penting itu dia. Walaupun lama-lama kalau dihitung udah 17 kali, lama-lama legend habis loh. Iya. Dan yang uniknya Jazz Gunung tuh ada awardnya juga. Oh iya Ya pada yang udah mendahului Iya. dan gitu loh ceritanya. Dan uniknya itu. Kemudian udah sih itu aja. Iya. 2 tahun lalu sebagai contoh Bintang Indrianto juga tampil bersama Ahmad Albar dan Ian Antono ya. Salah satu Ya. ada konsep cross genre juga ya. Iya, kebetulan Percampuran warna musik. saya diminta Pak Sigit untuk mengawal bisa dengan tradisi saya dulu lama diajak Pak Sigit Ya. kenal dengan musik Banyuwangi. Jadi Pak Oke, Sigit ya. punya ide bisa iringin tapi dengan tradisi musik. Ayo Tradisi, gitu. tetap Kolaborasi berarti Tetap maksudnya. ada warna tradisinya ya Kang ya. Iya. Nah, oke. Kemudian itu tadi mengenai kurasi, perjalanan kurasi sejauh ini. Tapi kalau besok sendiri Bintang Indrianto formatnya apa tuh? Kang? Oh, format ini gara-gara Bujana sebab. Oke, Bujana juga ya. Kan ada satu, wah berarti yang ini nggak ada fusionnya. Terus Bujana, loh Bintang kan lagi bikin, kebetulan aku Februari tahun ini lagi bikin fusion, Iya. fusion bersama ada trioku namanya Bintang Indrianto Trio. Begitu Mas Bagas, kita kan 3B, Bintang, Bagas, dan Bujana. Wah. Ya kenapa 3 itu? Karena BRI, B juga kan. Bisa aja. Nggak mungkin Bion momongan kan nggak mungkin. Jadi Bujana bilang fusion dengan, jadi kita Mas Bujana dan Mas Bagas udah lu aja paling dekat udah gitu. Bang Cuman Doro. ternyata bukan hanya itu, nggak tahu juga pas oke ya udah sekalian gitu. Terus aku telepon anak semua bisa, udah kebetulan saat itu aku lagi ada kolaborasi bikin musik dengan musiknya Titi Dijayati. Titi DJ. Ya. Terus Titi tanggal aku nggak bisa main Jazz Gunung. Wah gue ikut dong bilang gitu. Oke. Datang aja nonton. Enggak, aku ikut main. Jadi kita ketempuan sebenarnya. Titi menyumbang main di bandku, nggak mau di. Oke, itu dia catatan bahwa ada Titi DJ akan tampil berkolaborasi dengan Bintang Indrianto Trio. Cuman pengen tahu, aku pengen nonton Jazz Gunung tapi gue pengen nyanyi juga. Pengen tahu, katanya enak, kita mesti buktiin gitu. Formasimu yang Bintang Indrianto Trio. Rahasia. Itu trio bener banget kan? Enggak dong. Ya kan? Trio pastinya. kan trio tuh 3, cuman kalau di Jazz Gunung kan kolaborasi. Kan ada trio plus-plusnya. Ya buktinya langsung ada di DJ itu kan kolaborasi. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Bintang Indrianto. Ngobrol-ngobrolnya boleh ditunda sebentar. Pak Budi Haryono, drummer dari tepatnya dengan ditambah Karimata. Sebenarnya Karimata bukan band yang ke-171 dari beliau, tetapi sebenarnya pernah beliau masih juga dari tahun berapa? Bud, pertama kali masuk Karimata tahun berapa, Bud? 90, lupa dia. 89 90. 89 90 90. album apa, Bud? Saya main di album self title di Karimata yang ada lagu vokal. Sama 2 album jazz etnik. Oke, itu dia. Jadi hari ini ada Budi Haryono yang mewakili Karimata, belum berangkatnya kapan ke Prambanan Jazz? Besok pagi. Tapi kalau ngomongin kita nggak akan Tapi yang ngomongin ngundang ke sini Bujana loh. apa? Lu nggak ngundang gue loh.
Ayo. Beneran. Nggak ya? lagi. Bener. Kita korin sama gue. Bercanda. Tapi Bud, kira-kira Karimata untuk Jazz Gunung, untuk BRI Jazz Gunung Series dong. Kita ngomongnya untuk Jazz iya. Gunung ya. Ya. Apa rencana-rencana boleh ada buka-buka kartu dikit lah, Boleh sedikit ya. yang tipis-tipis. Oke. Seperti apa? Ya, Bud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin singkat aja, tanggal 19 nanti Karimata main di Jazz Gunung. Karimata sepakat di tiap kota, di tiap tempat kita berkolaborasi dengan penyanyi. Oke. Iya, dengan penyanyi yang nggak saya sebutin di sini. Jadi kita berpikiran kalau mungkin instrumen terus gitu mungkin agak boring mungkin ya, makanya kita pakai penyanyi. Jadi alhamdulillah di Jogja kita pakai vokalis orang Jogja, di Malang kita pakai vokalis orang Malang, tapi ya berdasarkan ada audisi dulu lah. Kirim video terus nyanyi di mana apa segala macam. Jadi keputusan kita berembuk untuk ya udah pakai si ini aja. Mungkin informasinya demikian. Jadi di Bromo menurut rencana juga ada vokalis. Bukan rencana lagi, sudah ada vokalis. Oke, Iya. sudah ada vokal. Jadi kita tunggu sama-sama ya. Karena Iya. namanya nggak boleh disebut kan. Iya nanti aja lah. Nanti aja. Oke. Sebut saja Mawar. Kalau yang di Malang gua agak lupa, tapi kalau yang nggak apa-apa ya nyebutin di Jogja ya. Ya. Yang di Jogja tuh namanya Atya. Oh, Lihat aja di YouTube. Yang di Malang aku agak lupa, mesti lihat YouTube dulu bentar. Oke, jadi tapi nggak usah lihat YouTube kan penonton Jazz Gunung, Iya. tapi nggak usah lah ya. Nggak usah. Oke, kita tunggu sama-sama Karimata dengan very special guest yang kejutan lah ya, Iya. kejutan surprising dari Karimata. Nanti kita lihat Karimata baru bermain lagi dengan formasi baru. Mulai kapan Bud ya? Ya sekitar 2 tahun lalu jadi founder itu Mas Sandra, Aminato Kosin, Iya. saya pemain bass karena Erwin udah kebiasaan ngondak, dia nggak mau main bass lagi katanya. Karena udah ada Kevin Joshua Iya. dia, katanya gitu. Pemain bassnya Indro Harjudi Koro, pemain gitarnya Karis itu Iya. anaknya Denny TR, Ini deh. pemain gitar inti, terus ditambah Doni Kuswinarno pada brass section, Pada saxophone, flute dan ewi dan segala macam. Ya. Oke, jadi itu kita tunggu sama-sama Karimata. Dan saya mau Terima kasih. bergerak ke Udah kan? Bud, jangan mana-mana dong. Oke, pindah ke Kevin Joshua. Kevin Joshua hadir di sini sebagai salah satu pemain bass harapan bangsa. Ya Pak, gue bilang gitu, makin lama makin ganteng aja nih masih bahaya. Kevin Joshua hadir di sini secara khusus punya program sebetulnya di dalam dari Jazz Gunung Series, tapi juga bahkan sebelumnya ya Kevin yaitu Jazz Camp. Mungkin boleh cerita sedikit untuk teman-teman wartawan apa itu Jazz Camp dari yang ada di BRI Jazz Gunung Series nantinya. Oke, selamat sore buat semuanya teman-teman. Saya mau cerita sedikit kali ya. Jadi Jazz Camp ini yang sekarang di tahun kedua, ini adalah hasil kolaborasi. Sebenarnya ini terjadinya agak tidak diduga-duga gitu. Jadi mimpi saya dan teman-teman semua musisi-musisi sepantaran untuk punya Jazz Camp itu udah dari beberapa tahun lalu. Tapi baru bisa kelaksana sebenarnya tahun lalu gitu dengan modal nekat juga gitu karena kita nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi singkat cerita kita nemu tempat di Solo, ada satu pemain gitar, dia punya studio di Solo namanya Coffee Jazz. Terus dia bisa kasih tempatnya untuk kita bikin jazz camp di situ. Tapi sebelum itu dimulai, aku sama Mas Bagas kebetulan ketemu dan itu nggak direncanain sebenarnya, cuman kayak kita ketemu di kafe terus Mas Bagas bilang aku pengen bikin camp di Jazz Gunung. Aku bilang, oh Mas, aku juga bikin bulan depan. Jadi kita kayak ketemu aja gitu, terus kita ngomong, oh Mas boleh nggak nanti kita ngobrol lebih lanjut. Akhirnya ketemu deh, maksudnya kita setuju bahwa peserta camp Solo yang kita lihat mereka memiliki bakat dan kemampuan, kita mau ajak lagi di camp di Bromo tahun lalu. Itu konsepnya seperti itu. Dan
dikasih juga panggung di Bromo, itu bagus banget buat regenerasi musisi jazz lokal Indonesia. Dan mungkin saya bisa bilang Jazz Gunung mungkin satu-satunya yang cukup peduli dengan regenerasi musik jazz Indonesia gitu dengan adanya camp. Karena kita seperti Mas Bujana bilang, kita bisa ketemu bakat-bakat yang sebenarnya kita juga nggak tahu gitu kalau kita nggak ketemu di jazz camp gitu. Jadi tahun ini juga bakal ada lagi dan kita akan ada kolaborasi dengan satu penyanyi muda Indonesia, Natasha Elvira. Jadi teman-teman dari Jazz Camp kita akan berkumpul di sana, kita akan bahas gimana cara main ensemble, gimana dapat preference instrumen, terus juga kita dapat kelas ada 2 spesial kelas sebenarnya, dari Roots dari Prancis, satu dari Monita juga bakal ngasih workshop juga mengenai songwriting. Jadi teman-teman bakal di-equip banyak sisi sih peserta Jazz Camp-nya, baru akan dikasih tempat main, maksudnya main di panggung utama juga di nantinya ya. Setelah ikut jadi kalau secara waktu mulai tanggal berapa sampai tanggal ya, camp-nya itu dimulai dari tanggal 20. Oke. Dari tanggal 19 anak-anak udah pada datang sih. Kita set up 20 sampai 20. Jadi juga ya. Jadi juga ya Bang ya. Oh, ke Heron. Iya, Heron. Ya. Epic nih, epic. Oke. Dari tanggal 20 ya. Jadi kalau yang ada teman-teman yang mau mengikuti, dia harus hadir di tanggal 20 atau gimana? Oh iya, itu programnya kayak memang program panjang dari awal, memang harus. Jadi mendaftar dulu. Iya, jadi sebagian itu kemarin hasil obrolan kita, jadi setengahnya itu dari camp yang udah yang udah berjalan, udah pernah ya. Dibuka lagi untuk yang baru ya. Oke, jadi boleh teman-teman wartawan bantu untuk bagaimana program Jazz Camp ini bisa berlangsung dengan lancar dan peminatnya bertambah ya. Pastinya gitu ya. Minatnya gitu cukup banyak. Tahun lalu ada berapa tahun lalu 40, sebenarnya targetnya cuma sekitar 25 sampai 30, tapi tahun lalu udah 43. Tahun ini hampir sama sih, 40. Ya. Tapi kalau bisa lebih kan jauh lebih baik ya. Oke. Kevin Joshua dan terakhir kita yang paling cantik tadi Monita Tahalia. Mon, apa kabar, Mon? Baik, Mas. Selamat sore semuanya. Dan Mon, ini pertama kali di Jazz Gunung? Ini kali yang ketiga, Mas. Oh, tuh kan kali ketiga. Oke. Tapi cukup loh Mas yang pertama. Pancingan aja. Cukup Udah juga sebenarnya nggak tahu, nggak tahu sih, tahu kok. Tapi apa yang ada yang spesial, ada yang apa kurang bisa dibilang spesial mungkin dari penampilan Monita Tahalia nanti di BRI Jazz Gunung Series 2025 di tanggal berapa ya? Kamu tampilnya tanggal 25 Juli ya? Gimana Mon? Apa ada yang spesial mungkin? Buat aku pribadi main di Jazz Gunung selalu spesial. Ini kali yang ketiga. Yang pertama kali itu tahun 2013. Oke. Aku main jam 3 sore. Tantangannya adalah waktu itu jam 3 sore kabutnya turun. Jadi semua kabut masuk ke tenggorokan. Teman-teman juga yang main saxophone semuanya berupaya. Tapi terlepas dari tantangannya itu terbayarkan sama experience-nya nyanyi di tengah alam terbuka ya. Ketika musik itu bersatu dengan sumber inspirasinya itu unimaginable sih. Kayak itu jadi pengalaman yang pengalaman batin sih buat saya pribadi ya sebagai penampil. Begitu juga dengan teman-teman musisi yang mendampingi saya main bersama-sama. Kita pulang dengan hati yang sangat penuh banget. Nggak pernah kebayang main di tengah begitu bunyi di tengah alam terbuka itu beda sekali. Biasanya kita mainin di panggung dengan segala sound systemnya terus atau di studio. Ini ketika bunyi langsung di alam jadi kayak satu frekuensi gitu. Terus kali kedua nafas juga lega ya. Nah iya, kali kedua adalah tahun 2017 saya dapat main malam. Jadi kebagian dua-duanya tuh main sore sama main malam. Dingin banget. Oh, yang kedua tahun berapa? Tahun 2017. 2017 ya. Yang paling saya ingat adalah apresiasi dari penontonnya. Bener tadi penonton di situ datang tuh dengan dengan hati yang sangat terbuka.
siap mendengar apa saja yang disajikan, tapi juga sangat atentif gitu, benar-benar dengar karena memang fokus kan ya penampilan satu panggung, penampilan ganti-gantian begitu. Jadi kita bisa membawakan apa yang sudah kita siapkan dengan semaksimal mungkin, dengan walaupun di atas gunung tapi disupport sama sound system yang sangat baik sekali. Gitu. Bisa dilihat juga hasil rekamannya. Saya mah kadang-kadang kalau kangen masih suka nonton YouTube-nya. Hasil rekamannya juga bagus gitu. Jadi terus dan satu juga yang saya mau apresiasi, dedikasi Jazz Gunung bukan aja untuk menyajikan hiburan tapi tetap ikut melestarikan tempat wisatanya Bromo ya. Jadi kayak pesan itu selalu disampaikan. Saya juga setiap main di Jazz Gunung selalu ikutan bersih-bersih sampah. Itu pengalaman yang yang baik sekali, dan saya rasa penonton yang datang juga secara tidak langsung, tidak sadar jadi ikut teredukasi bahwa kalau kita nonton sesuatu kita senang-senang, jangan lupa juga dijaga tempatnya, dijaga ya lingkungannya tetap ya. Jadi kayak Jazz Gunung dalam upaya memuliakan seni dan juga alam itu senang banget. Jadi satu kebanggaan juga buat saya tahun ini bisa main lagi dengan konsep yang baru. Saya akan bawain album baru saya yang baru aja rilis 2 hari yang lalu. Judulnya 2 hari yang lalu ya kita dengerin. Itu nanti penampilan pertama di panggung enggak juga ya? Sebagai penampilan album untuk konsep yang baru. Nanti pertama kali akan lusa ya di Prambanan. Setelah ini akan ada di special show, jadi untuk pertama kalinya di Jazz Gunung merambah dengan konsep yang baru. Kita kayaknya kita pengen nonton ya. Harus. Serius ya, nonton Monita Tahalia di Jazz Gunung untuk yang ketiga kalinya, tapi ini juga tetap ada spesialnya ya.